kerjasama umat Katolik dengan umat beragama lain. Yang pertama itu, apakah Mas punya kerjasama dengan umat beragama lain? Kalau misalnya ada, ceritakan kerjasama. Kerjasama beragama lain. Perkenalan Mas. Bisa dikasih dulu sebentar. Kalau ada pertanyaannya ada, bingung ya? Iya. Namanya. Punya pertanyaan berikut, apakah Mas punya kerjasama dengan umat beragama lain? Kalau misalnya ada, ceritakan kerjasama Mas. Oke, seperti yang tadi saya katakan kan, saya dengan bapak saya itu sudah berbeda keyakinan, berbeda agama. Tentu di dalam keluarga itu yang namanya kerjasama pasti ada ya, di mana bapak saya misal besok akan merayakan hari rayanya, pasti kami yang Katolik seperti saya dan mama saya pasti akan membantu untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Dan pasti kan ada keluarga bapak saya yang di rumah, itu pasti kami akan menyambut juga dengan senang. Jadi cara Mas untuk memberikan kesaksian nilai hidup Katolik di tengah pergaulan dengan umat beragama lain. Untuk memberikan kesaksian nilai hidup Katolik itu ya dengan berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Katolik itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu kita menggembor-gemborkan tentang ini loh yang diajarkan Tuhan, ini loh yang diajarkan Allah, tapi dengan kita memberikan aksi nyata tentang kebaikan, nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Katolik, kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya itu sudah termasuk dengan mewartakan ajaran Katolik. Yang ketiga itu, bagaimana cara Mas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tempat Mas tinggal. Di Indonesia itu kan Mas tahu ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langsung jadi. Mungkin ini bagi beberapa orang akan menganggap hal ini sebagai hal yang mungkin bisa dibilang musyrik ya kalau saudara kita muslim. Tapi kita harus tetap melaksanakan kebudayaan di mana tempat kita tinggal. Misalnya seperti merayakan seperti apa ya? Kebiasaan adat yang ada di tempat kita tinggal seperti sesuai buku itu kan juga bisa biasa dilakukan, itu kan juga termasuk adat di Jawa di mana tempat kita tinggal seperti itu. Kalau menurut Mas, seperti apa tanda-tanda manusia itu? Mungkin ya di Katolik itu kan sering sekali kita dengar tentang martabat Ya, menurut saya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan Allah sendiri menciptakan kita untuk menguasai langit dan bumi. Namun kita juga tetap harus menghargai apa yang ada di sekitar kita, seperti alam. Dengan kita juga harus menghargai. Selain martabat manusia yang paling istimewa adalah di situ kita diberi kebebasan untuk menguasai alam dan langit dan bumi, tapi kita juga harus menghargai itu, termasuk menghargai perbedaan yang ada di antara masyarakat seperti umat beragama atau suku-suku yang berbeda. Jadi kita kan pernah mendengar Islam Nusantara. Jadi bagaimana tanggapan Mas terhadap Katolik kebangsaan atau Katolik Nusantara? Ya, Kita Jawa gitu ya. Iya kayak gitu. Iya. Oke, kita kan pernah mendengar Islam Nusantara. Bagaimana tanggapan Mas terhadap Katolik kebangsaan atau Katolik Nusantara? Apakah Mas punya contohnya seperti itu? Katolik Nusantara. Saya pernah dengar kalau di daerah Bali atau di daerah Jogja itu biasanya merayakan perayaan ini dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing atau di beberapa daerah di Indonesia. Menurut saya itu adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh Katolik. Artinya Katolik itu terbuka dengan
kebudayaan yang ada di setiap daerah di Indonesia. Tapi itu juga tidak mengurangi esensi kita sebagai Katolik untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Hanya menggabungkan antara kebudayaan di suatu daerah dengan iman Katolik yang menurut saya itu tidak masalah, itu bagus sih. Bagaimana tanggapan Mas terhadap Katolik kultural? Bagaimana tanggapan Mas terhadap Katolik kultural? Apakah Mas punya contohnya? Katolik kultural, setahu saya Katolik kultural itu adalah yang Katolik yang menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di daerah-daerah di Nusantara supaya ajaran Katolik lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bagi saya, menurut saya itu adalah hal yang efektif untuk memasarkan ajaran-ajaran Katolik supaya masyarakat itu lebih memahami dan lebih mengerti bahwa Katolik itu seperti ini, Katolik itu seperti ini, karena menggunakan budaya-budaya yang sesuai dengan daerah di masing-masing tempat itu. Dan kalau contohnya seperti yang saya tahu, Katolik juga ikut merayakan malam satu suro, memperingati malam satu suro di gereja di bulan Maria itu kan ada ya. Nah itu salah satu contoh Katolik kultural supaya Katolik lebih dikenal di masyarakat. Itu merupakan salah satu yang efektif sih untuk menyebarkan ajaran Katolik. Pertanyaan terakhir, hidup bersama dengan umat beragama lain dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap Tuhan. Seperti apakah gambaran Tuhan yang Mas miliki sekarang? Tuhan, ya saya pahami karena saya sebagai umat Katolik juga ya. Tuhan itu adalah yang menciptakan dan menyelamatkan kita umat manusia. Dan kalau menurut pandangan saya, setiap agama itu mengajarkan hal yang baik dan tujuan akhirnya itu adalah Tuhan. Jadi ya tidak ada salahnya kalau kita memiliki pandangan lain antara Tuhan kita dan Tuhan agama lain. Karena kan pada dasarnya Tuhan itu adalah sosok yang menyelamatkan dan mendampingi kita sepanjang perjalanan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf Mas sudah dapat. Jadi kalau misalnya ada kata-kata atau apa, minta maaf. Minta maaf ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Sama-sama.